Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayunita Sari. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 9 SMP. Bab pertama yang akan saya jelaskan adalah perpangkatan dan bentuk akar. Nah, materi yang kita bahas kali ini yaitu mengenai konsep perpangkatan. Supaya kalian menjadi paham, langsung saja kita simak penjelasannya. Perhatikan perkalian di bawah ini. Nah, di sini ada perkalian 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik kali 2. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan titik-titik ini? Nah, yang dimaksud dengan titik-titik ini adalah perkalian 2 ini itu ada sebanyak n kali. Jadi bisa saja perkalian 2 ini itu ada sebanyak 10 kali, atau sebanyak 20 kali, atau bahkan 100 kali. Nah, perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n ini dapat kalian tulis dalam bentuk sederhana, yaitu 2 pangkat n. Dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Kenapa ini disebut sebagai perpangkatan 2? Iya, karena di sini bilangan yang dikalikan adalah 2. Sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalian dapat tulis perkalian ini dalam bentuk sederhana, yaitu 3 pangkat 4. Kenapa di sini pangkat 4? Karena di sini 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Sebanyak 4 kali, jadi 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini disebut sebagai perpangkatan 3, karena yang dikalikan adalah bilangan 3. Paham ya? Lalu contoh yang kedua, di sini ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Dapat ditulis dalam bentuk sederhana, yaitu negatif 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini negatif 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini semua disebut dengan perpangkatan negatif 2. Kenapa? Karena di sini yang dikalikan adalah negatif 2. Paham ya? Selanjutnya menggunakan notasi pangkat. Yang di sini ada kolom perpangkatan, kolom bentuk perkalian, dan kolom nilai. Kita diminta melengkapi kolom bentuk perkalian dan kolom nilai. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada 4 pangkat 2. Bentuk perkaliannya bagaimana? Di sini kalau 4 pangkat 2, 4-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 4 kali 4. Nilainya berapa? Nah, kita hitung 4 kali 4 berapa? 16. Jadi 4 pangkat 2 itu nilainya 16. Nah, selanjutnya 4 pangkat 3. Itu bentuk perkaliannya bagaimana? Yaitu nanti 4-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Menjadi 4 kali 4 kali 4. Nilainya berapa? Berapa ini 4 kali 4 kali 4? Iya, 64. Jadi 4 pangkat 3 itu nilainya 64. Selanjutnya, 5 pangkat 4. Jadi bentuk perkaliannya bagaimana? Iya, pinter. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Atau 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nilainya berapa? Jadi kita hitung nih, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Iya, betul, 625. Jadi 5 pangkat 4 itu nilainya 625. Selanjutnya, 6 pangkat 6. Bentuk perkaliannya bagaimana? Iya, pinter, yaitu 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nilainya berapa? Iya, kita hitung ini berapa hasilnya. 46.656 atau 46.656. Jadi 6 pangkat 6 nilainya adalah 46.656. Kalau A pangkat N, bentuk perkaliannya bagaimana? Iya, A kali A kali A kali titik-titik kali A, karena di sini pangkat N, jadi pakainya titik-titik. Nah, di sini ada bentuk umum dari pangkat, yaitu A pangkat N. Dengan A itu disebut sebagai basis dan N itu disebut sebagai pangkat atau eksponen.
Contohnya di sini 4 pangkat 2, berarti 4 itu disebut sebagai basis dan 2 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Lalu di sini 5 pangkat 4, berarti 5 adalah basis dan 4 adalah pangkat atau eksponen. Paham ya sampai sini? Selanjutnya operasi yang melibatkan perpangkatan. Sebelum ke contohnya, mari kita ingat kembali urutan dalam operasi hitung. Dalam operasi hitung, itu perlu diperhatikan urutan pengerjaannya. Yang pertama harus dikerjakan dalam suatu operasi hitung adalah tanda kurung. Dan yang kedua adalah perpangkatan dan akar. Yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian. Jadi nanti kalau misalkan ada perkalian dan pembagian, kalian kerjakan terlebih dahulu yang di sebelah kiri. Jadi misalkan kalau perkalian yang di sebelah kiri, kalian kerjakan perkaliannya dulu. Kalau pembagian yang di sebelah kiri, kalian kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir baru kerjakan penjumlahan dan pemindahan. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Ada penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, kita lihat ini. Ternyata yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan. Jadi kita hitung nilai dari 5 pangkat 2. Kalian bisa coret-coret di kertas kalian sendiri atau kertas coret-coretan bahwa 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Yaitu hasilnya 5 kali 5, 25. Jadi nilai dari 5 pangkat 2 adalah 25. Kita tuliskan. Jadi 3 ditambah 2 kali 25. Lalu di sini ada penjumlahan dan perkalian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kita lihat. Ternyata yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi kita hitung 2 kali 5 terlebih dahulu. Berapa hasilnya? 3 ditambah 2 kali 5 yaitu 50. Lalu kita jumlahkan. Yaitu hasilnya adalah 53. Contoh yang kedua. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 dikali 2. Wah, banyak banget nih. Kalian nggak usah panik. Kita akan kerjakan bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Di sini ada pangkat, ada bagi, ada penjumlahan, ada perpangkatan lagi, ada perkalian. Yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Kita lihat. Oh, ternyata perpangkatan yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita hitung pangkatnya ini dan kita hitung pangkatnya ini. Berapa nih 4 pangkat 3? Kalian bisa coret-coret di kertas coret-coretan ya. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Yaitu hasilnya adalah 64. Dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Yaitu 9. Berarti ini 9 dikali 2. Lalu di sini ada bagi, ada penjumlahan, ada perkalian. Mana nih yang dikerjakan terlebih dahulu? Oh, ternyata perkalian dan pembagian. Tapi tadi kita ingat lagi, jika ada yang ada yang menggunakan ada perkalian dan pembagian seperti ini, kalian kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi mana nih yang di sebelah kiri, pembagian atau perkalian? Iya, pembagian. Jadi kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Berapa nih? 64 dibagi 8. Yaitu 8 ditambah 9 kali 2. Ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang dikerjakan dulu? Oh, ternyata perkalian dulu. Jadi nanti 9 kali 2 terlebih dahulu. Yaitu 8-nya kita tulis, 8 ditambah 9 kali 2, yaitu 18. Lalu kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 20. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ibu mengenai konsep perpangkatan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari Ibu pada pertemuan hari ini dan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.